Di balik prestasi gemilang SMA N 8 Jakarta, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Bagaimana sistem zonasi mengubah komposisi siswa, dan bagaimana kurikulum merdeka diadaptasi untuk tetap menjaga kualitas unggul sekolah ini. Bersama saya Putri Enda Nur Hikmah, mari kita selami lebih dalam untuk mengungkap rahasia di balik kesuksesan salah satu sekolah terbaik di Indonesia. Dan kali ini juga saya sedang duduk bersebelahan dengan kepala sekolah dari SMA N 8 itu sendiri, yaitu Bapak Mukhlis. Halo Bapak Mukhlis, selamat pagi, apa kabar Pak? Ya, Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya, terima kasih Mbak Putri. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak, di tengah cuaca yang lagi buruk sekarang ini. Semoga kita tetap diberikan kesehatan terus-menerus. Saya mau bertanya sedikit nih Pak mengenai SMA N 8 dan mengenai cerita Bapak gitu selama menjabat sebagai kepala sekolah. Boleh diceritain nggak Pak pengalaman Bapak sebagai menjadi kepala sekolah selama ini? Gitu. Kalau menjadi kepala sekolah itu ya gimana ya, tanggung jawab gitu ya. Di mana tugas kita sebagai kepala sekolah di samping memanage secara administrasi, tapi kita juga memanage sumber daya manusia yang ada di sekolah, apakah itu guru, karyawan maupun siswa. Selama menjadi kepala sekolah memang ya cukup banyak pengalaman yang bisa saya ambil sebagai contoh. Berbagai macam fenomena ya sudah dialami gitu. Termasuk di dalamnya ada pergantian kurikulum terutama. Ketika di awal di 2014 saya menjalankan kurikulum 2013. Kurikulum 13 berubah menjadi kurikulum merdeka. Itu diikuti dengan perubahan pada penerimaan peserta didik baru, di mana kurikulum itu juga dibarengi dengan sistem zonasi namanya. Sistem zonasi ini, siswa yang berada di sekitar sekolah itu lebih diutamakan. Nah, di sistem zonasi ini 50% kuota itu buat mereka. Nah, lalu yang lainnya baru nanti jalur prestasi dapat kuota 18% untuk akademik, 5% untuk non-akademik. Lalu ada juga nanti melalui jalur afirmasi. Jadi anak-anak penerima KJP atau pengemudi Jaklingko segala macam itu mereka dapat kuota juga. Berbicara soal zonasi tadi, zonasi ini kan bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan. Untuk sekolah ini sendiri itu sistem zonasi itu justru malah membawa tantangan besar bagi sekolah ini, apa bagaimana Pak? Jadi untuk SMA 8 sangat-sangat berbeda jauh sebelum zonasi dengan setelah zonasi. Nah, itu yang saya katakan, tantangan luar biasa guru yang ada di sini adalah bagaimana membina. Selama saya ditugaskan jadi kepala sekolah di sini, alhamdulillah kami masih bisa menjaga prestasi. Angkatan pertama zonasi itu yang tamat tahun 2023. Itu dari data yang kami dapatkan, kita masih 83% masuk PTN. Dan kita harapkan di 2025 nanti akan demikian. Kenapa? Karena penguatan kita untuk angkatan 2025 kita lebihkan. Jadi anak-anak ini kita perkuat. 2023 seperti itu, di 2024 kita lebihkan lagi. Penguatannya itu ya kita undang perguruan tingginya, kita undang tim penerima mahasiswa barunya untuk memberikan pencerahan, ini loh cara-cara masuknya. Lalu kita undang juga alumni-alumni kita yang sudah kuliah untuk menyampaikan informasi. Perguruan tinggi dia berada seperti ini. Ketika dia masuk, dia begini. Lalu strategi-strategi yang bagaimana supaya bisa masuk, dia akan berbagi dengan adik-adik kelasnya. Itu upaya kita. Bagaimana di sistem zonasi ini prestasi tetap ada, anak-anak kita yang melanjutkan ke perguruan tinggi tetap tinggi presentasinya. Tuh. Mengenai kurikulum merdeka itu kan kurikulum yang memberikan kebebasan bagi para siswa dan guru. Bagaimana sih Pak SMA 8 ini mengimplementasikan kurikulum ini secara relevan dengan kebutuhan siswa yang sudah dikenal sangat kompetitif? Memang kita
ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Dengan kondisi seperti ini, ya kita hanya mengupayakan, memfasilitasi anak-anak untuk terfasilitasi keinginan mereka memilih apa. Hanya saja kita dibatasi oleh ketersediaan guru. Makanya kemarin mapel pilihan kita itu ya sampai ada 8 kelompok mapel. Jadi anak-anak tinggal pilih. Mapel kelompok A, orientasi itu berarti teknik. Nah gitu kan. Kelompok 2, kelompok 3 sampai ke kelompok 8. Dengan kondisi seperti ini yaitu tadi ketersediaan guru memang akan sangat berpengaruh untuk pemilihan mapel, sehingga kita punya kebijakan ketika ada anak memilih mapel, gurunya tidak tersedia ya kita batasi. Tapi kalau gurunya ada, ayo silakan gitu. Karena pengalaman sebelumnya menyebabkan komposisi guru di SMA 8 itu berbeda. Kita lebih banyak guru untuk sainsnya, sains IPA-nya daripada yang sosial sainsnya gitu. Nah, makanya ya kita agak berbeda dengan sekolah lain seperti saya bandingkan dengan SMA 3. SMA 3 itu kan perbandingan antara IPA dengan IPS itu kan 5:4 gitu atau 4:5. Jadi di sana mereka bebas karena seimbang gurunya gitu. Kalau SMA 8 tidak. Kita masih banyak yang ke IPA-nya gitu. Kurikulum Merdeka ini kan menuntut kreativitas dan fleksibilitas guru, terutama dalam proses pembelajaran berbasis proyek kan. Bagaimana sih Pak cara sekolah ini memastikan kesiapan para guru untuk melaksanakan tugas ini dengan standar pendidikan yang sudah tinggi di sini? Ya, kalau itu memang upaya guru untuk meningkatkan performanya itu ya tentu dengan bagaimana mereka kolaborasi dengan teman sejawat. Tidak hanya yang ada di sekolah kita, tapi juga yang ada di tingkatan MGMP di wilayah maupun di provinsi. Dan saya memang selalu memberi saran kepada teman-teman ketika ada kegiatan MGMP mau baik tingkat wilayah maupun tingkat provinsi, mereka harus ikut. Saya katakan, contoh gampangnya saya, gak jauh-jauh. Saya ini aktivis MGMP, gitu. Dan saya katakan, saya pemulung ilmu, pemulung internet saya bilang. Saya mengambil dari mana saja. Ya tujuannya itu tadi, bagaimana kita siap untuk menjadi guru itu. Karena guru itu kan digugu dan ditiru. Ketika kita mau mengajarkan sesuatu, kita nggak paham bagaimana. Ya kan? Nah, untuk kondisi seperti ini ya, kita tetap ngambil kebijakan di setiap bidang, di setiap aktivitas itu kita ada koordinator proyeknya. Jadi kalau di kita itu P5 ya, karena di kurikulum Merdeka itu kan ada profil pelajar Pancasilanya gitu kan. Dari tema-temanya itu nanti kita minta teman-teman siapa yang mengkoordinir tema ini, siapa yang mengkoordinir tema ini, sehingga lebih runtut, lebih terakomodir semua keinginan. Dan puncaknya memang kita selalu mengadakan kegiatan semacam festival budaya. Jadi di akhir kegiatan gitu ya, biasanya di Mei atau Juni, itu kita mengadakan festival P5-nya. Dan itu beraneka ragam. Budaya dalam negeri, lokal gitu kan. Ada juga yang dari luar negeri, anak-anak menampilkannya gitu. Nah, itu bisa terwujud ya karena itu tadi. Guru-guru, teman-teman itu, mereka juga berkoordinasi dengan teman sejawat mereka di sekolah lain. Karena target kita itu tadi, kita nggak mau kalah. Ya, setidak-tidaknya di atas yang lain lah gitu. Jadi, proyek-proyek itu bisa dilaksanakan ya karena kolaborasi mereka, guru-guru. Dan mereka tidak menutup, apa istilahnya, siswanya inginnya seperti apa. Tapi dengan catatan, siswa juga harus siap. Proyek itu, apa saja yang bisa daya dukungnya siapkan gitu kan. Tapi kalau tidak bisa ya gurunya membatasi. Tapi kalau seandainya itu bisa lebih baik dan sarana penunjangnya ada, ya gurunya memfasilitasi gitu. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Bapak Muhli selaku Kepala Sekolah dari SMAN ini, Ya, SMAN 8 itu sendiri.
Tentunya dari wawancara kita barusan mendapatkan banyak sekali informasi yang dapat memberikan insight bagi SMA N8 itu sendiri maupun bagi kita semua. Wawancara kali ini dicukupkan sekian, sampai jumpa, terima kasih.